Selamat datang di Jam Trader pada bulan Oktober 2021. Mengawali bulan Oktober 2021, minggu pertama kita akan mereview beberapa saham yang potensialnya bisa dijadikan sebagai uh, watchlist untuk scalping ya. Sebelum masuk pada pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe Jam Trader, subscribe dulu setelah bagi teman-teman agar selalu membaca disclaimer dalam deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang mau diskusi, silakan diskusi di kolom komentar. Dan disclaimer ya, sekali lagi disclaimer, ini penegasan kita bahwa watchlist ini bukan untuk dijadikan sebagai watchlist beneran ya, tapi hanya sebagai edukasi bagi teman-teman yang mau belajar scalping dengan pola-pola saham yang volatilitas tinggi seperti ini ya. Dan ya silahkan dipelajari, tidak untuk dijadikan sebagai menu teman-teman, hanya watchlist untuk pembelajaran saja. Dan bagi teman-teman yang ya ini potensialnya risknya tinggi juga, rewardnya juga tinggi, maka ya kalau ternyata dijadikan watchlist beneran bagi teman-teman ya apa ya, jadi ya resiko dan segala bentuk konsekuensi dari transaksinya ya teman-teman tanggung sendiri ya, karena ini volatilitasnya tinggi. Oke, saham pertama yang akan kita bahas adalah saham oils. Oils kita pada pada akhir bulan September kita pantau saham ini ya di hari Jumat, dan menarik ya, menarik. Kita pantau di running trend juga oke. Ini potensialnya kemana Pak? Ya, potensialnya ya ke sini ya, yang terdekat ke area, sorry, bentar. Area sini ya. Oke. Area 450 sampai area 415.25 lah, area situ ya. Mungkin untuk tanggal 4 hari Senin nanti ini potensinya gap up, dan potensinya juga auto reject ke atas karena memang mungkin ada sentimen yang cukup positif untuk saham oils ini, sentimen luar yang cukup positif ya, potensinya ini akan diarahkan lagi mudah-mudahan ya. Dan kita lihat volumenya juga oke, dan kita lihat broker summary-nya juga oke. Ini kita karena kita pantau, jadi kita apa ya, jadi kita bisa sedikit melihat potensinya untuk ke depan, pantau benar-benar di running trend. Ini ada menarik nih YB, MG sama YP ya. Potensi untuk ke depan untuk tanggal 4 Oktober silakan pantau ketiga broker itu, YB, MG, dan YP ya. Saham selanjutnya itu saham CBMF. Ini kita apa ya, kita pantau juga pada hari Jumat, dan ternyata ada yang masuk. Kita nggak tahu ya pada hari Jumat itu siapa yang masuk, tapi dia punya barang banyak. Dan ketika ini kita ini saja ya, bukan bermaksud menyinggung pihak tertentu, tapi ternyata ada yang pom-pom, dan ya seperti biasa pom-pom dengan niat untuk distribusi ya tentunya. Kita lihat untuk saham CBMF ini, kita juga nggak tahu, ternyata dia yang punya barang. Nah, you know lah ya, ini dia punya hampir 100.000 lot, dan lihat saja di medsosnya dia sedang pom-pom. Oke, tapi average-nya harga 100 loh ya, harga 100 average-nya ya, potensinya ini harga 100. Potensinya mungkin untuk tanggal 4 Oktober hari Senin itu dia potensinya akan markup dulu setidaknya ke harga sini ya, harga sini dia akan markup tinggi-tinggi pada hari Senin sekitar harga 126 sampai 115 lah, dari situ dia akan markup tinggi-tinggi, bahkan mungkin akan menyentuh, bisa lah dia mungkin menyentuh 130, mungkin bisa 135 potensinya ke situ. Dan ya bagi teman-teman yang sudah punya barang, keep dulu, atau mungkin mau langsung exit, bisa lah di area 120 130 lah ya, kalau di area tertingginya, high-nya nanti bisa teman-teman lihat. Untuk pagi-pagi ya silahkan, bagi teman-teman yang mau exit silahkan ya, bisa.
manfaatkan. Tapi kalau memang ternyata dipertahankan ya mungkin bisa save dulu untuk beberapa lot atau mungkin sebagian lotnya untuk disimpan nanti, untuk kalau nanti diarahkan kembali jilid-jilid ya sama dianya ya silahkan saja keep. Ya, untuk masuknya di sini ya, untuk masuk sama ya sedia harga 380 sampai harga 300. Mungkin ya lebih oke kalau breakout di 400, tapi ya stop lossnya di area sini ya, area 370 lah ya, 370 itu exitnya di oil ya, sorry tadi oil sebelum ada ininya. Ini juga sama, harga 100 exit ya. Masuk di harga ya mungkin potensinya besok ya apa harga 105 sampai 100 ya, kalau harga tembus di harga 100 ya mungkin itu better exit, benar-benar harus disiplin exit. Saham saya itu saham cak ini kita ikutin juga saham cak. Ini menarik saham cak ya. Dan ini berada di, kalau secara teknikal loh ya, kalau secara teknikal ya ini berada di base-nya, dekat base-nya, dan pada hari Sabtu, pada hari Jumat juga ini ternyata tidak ada pergerakan apa-apa, turun ya, dan menuju base. Dan ini menarik untuk kalau besok ARB tanggal 4 Oktober ARB lagi pagi-pagi pas mau open market itu langsung HK saja, bisa di HK. Dan ya kan kalau teman-teman HK ya potensinya harus tetap disiplin ya, HK-nya jangan HK all in lagi sampai all in-nya benar-benar all in, harus money manajemennya dijaga karena ini sahamnya volatile ya, memang menarik ya untuk scalping. Sampai mana Pak ya, ini menariknya sampai sini lah, bisa sampai 100 balik lagi area 100-an, dia bikin shadow ke atas, mudah-mudahan ya nyampe lah 100 lah ya, dari 94 ke 100 kan lumayan, hampir di atas 5%. Kita lihat ya, 6% lebih lah untuk scalping ya, itu cukup oke lah, dapat 5% 6% dalam satu kali masuk ya. Besok di harga ARB aja ya, atau harga mungkin harga terendahnya dari pagi-pagi, apalagi gap down ya, mungkin bisa dimanfaatkan potensi momentumnya. Ya resikonya gimana Pak? Jelas resikonya nanti di-ARB-kan lagi hari Selasanya. Itu ya mungkin bisa exit langsung teman-teman. Atau ya mungkin saya pengen average nih, itu terserah lah ya. Itu serahkan lagi pada manajemen, serta serahkan lagi kepada trading plan teman-teman. Kayak pokoknya exit lah ya, pokoknya exit kalau tidak mampu naik lagi ya exit lah. Dan langsung saja masuk pembahasan selanjutnya, yaitu saham Bima. Ini juga menarik, berada di base, dan kalau besok ARB hari Senin tanggal 4 Oktober ARB ini bisa potensial dimanfaatkan momentumnya untuk scalping. ARB-nya di harga berapa Pak? Bisa di harga 160-an lah ya, 160-an cukup ya. Ini ya nyampe lah, dapat kali ya 5% sampai 6%-an malah 3 lah seenggaknya, mudah-mudahan ya. Dan resikonya juga tinggi loh ya, bisa di-ARB-kan lagi untuk Bima. Saham selanjutnya yaitu saham Mari ya. Mari ini sebenarnya nggak terlalu volatile, dia santai-santai, tapi ini sudah mendekati base ya, sudah mendekati base, ada base sedikit di sini ya. Kalau besok pagi-pagi ini menunya pagi-pagi banget ya, jangan udah siang udah, apalagi sore ternyata dia ARB-in malah masuk, itu juga kurang oke. Kalau tiba-tiba Mari ARB di harga 5-6% itu bisa masuk, nanti ya potensinya bisa, mudah-mudahan dia bikin shadow ke atas, setidaknya dapat lah 2-3%-nya masuk di area ARB-nya, mungkin area 440 sampai 430 lah ya, area situ cukup oke. Sama saja itu sorry ya, broker summary-nya kita lihat untuk Mari. Mana sih ya? Bentar. Mari kita lihat blok sahamnya. Menarik ya.
ada yang akumulasi AZ, ini Sukor ya, Sukor MG, Sindofest, sama YU. Oke, saham selanjutnya itu ASPI. Nah, sama ASPI ini saham gorengan keras ya, karena likuiditasnya, maksudnya ini saham dengan likuiditas yang kurang begitu oke ya, kecil ya likuiditas. Tapi kalau digoreng ini bisa menarik. Kalau volume gorengannya oke, ini bisa masuk teman-teman. Tentunya dengan lot yang jangan terlalu banyak, nanti bisa dibanting teman-teman. Kemarin itu ada YP yang pegang banyak, sekarang yang pegang banyaknya kakak kalau nggak salah ya. Hari Jumat terakhir itu kakak yang banyak, 900.000, 97, hampir 100.000 lot lah ya, menarik ini. Kalau besok di RBI ini, ya masuk saja lah ya. Potensialnya ini cukup oke. Take profit ya sesukanya aja lah ya. 3-5% juga oke, mudah-mudahan. Exitnya di 8, pokoknya ini potensinya bisa di RBI lagi kalau memang teman-teman masuknya kegedean dan nggak disiplin, exit ya ini di RBI lagi. Lagi dari sini bisa teman-teman lihat 1, 2, 3, 4, 5 kali di RBI kan. Kalau dihitung itu sudah hampir 20% minusnya kalau teman-teman nggak disiplin. Oke, saham selanjutnya yaitu saham NASA ya. Ini murni teknikal ya, bukan murni karena apa ya, karena bandarmologi atau karena blocksam, karena teknikal. Kita juga ini jadi pantauan kita. Dan ini kita masuk di area 23 September ya, 2021 masuk di sini. Ternyata ada guyuran cukup banyak kita lihat nih. Nggak percaya. Tapi masih menarik karena masih ada kepentingan, ada pihak-pihak yang berkepentingan di sini. Tanggal 27 ya. Oh, sorry, tanggal berapa ya? Tanggal 23, sorry. Cukup lumayan ini kita dapat di NASA. Di NASA nih dari FS kalau nggak salah. Nah, si FS ini hampir 500.000 lot sama YP hampir 400.000 lot. Ini guyur tampung sama PDX, CKK, ini retail semua ya. Kita lihat FS di atas sekuritas. So far masih tetap diakumulasi sama retail di hari Jumat. Kita lihat ya. Nah, ini masih ada PD yang akumulasi. Kita lihat di hari Kamis juga. PD masih pegang, YP masih pegang. Ini retail semua rata-rata. Tapi apakah retailnya memang benar-benar retail atau bukan? Atau hanya ya mungkin punyanya market maker, ya kita nggak tahu. Nah, kalau kita tarik time horizonnya seminggu, ini ya CC masih punya. CC kan Mandiri Sekuritas tuh. Saya masih punya barang 100.000 lot. Ya, mudah-mudahan bisa ditarik lah sama CC lah ya. Kalau memang CC ternyata punya kepentingan untuk narik ya bisa oke. Mudah-mudahan oke. Ini secara teknikal loh ya, bukan secara blocksam. Tapi tadi kalau kita lihat blocksamnya ya kayak begitu, distribusi cukup besar dari FS dan YP di sini. Tapi secara teknikal ini menarik, masih di base, dan kalau hari Senin atau hari-hari berikutnya ini digoreng ya bisa masuk lah. Supaya ini sedang konsolidasi bikin base ya, potensialnya cukup oke kalau ternyata ternyata digoreng ya, benar-benar bisa sampai 100 lah ya, dari 75. Dan ini saham volatilitasnya tinggi, bikin shadow terus ke atas. Bagi teman-teman ya mungkin yang nggak disiplin cut loss di sini ya masih nyangkut lah ya, karena ini ada guyuran hampir terus diguyur sama market makernya, apalagi tanggal 24 September lah. Ini masih inget saya masuk di tanggal 24 dan FS itu guyur nggak kira. Jadi kan kita sudah lihat broksamnya, FS itu guyur di area sini kalau nggak salah. Guyur, ditarik lagi ke atas, dibanting lagi ke bawah.
closingnya jelek kan seperti ini jadinya di 86. Oke, itu review beberapa saham yang potensialnya bisa dijadikan pembelajaran bagi teman-teman yang mau belajar scalping untuk edukasi saja lah ya bagi teman-teman. Selain itu bagi teman-teman yang mau diskusi silahkan diskusi di kolom komentar, dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe Jam Trader, subscribe dulu, dukung channel kita untuk selalu memberikan informasi-informasi yang edukatif bagi teman-teman. Oke, demikian, terima kasih.